Kerajaan Pajajaran yang begitu makmur dengan hasil bumi, tanaman dari lada yang sudah diincar dari kerajaan Portugis, sehingga Prabu Pamanarasa membuat hutan Samida dan benteng-benteng agar hasil bumi tidak dijarah. Satu 30 hari. Mau kukup tempat ini. Sahabat Syiar yang berbahagia, kedatangan kami, tim Syiar Dalam Gelap, di lokasi Kampung Salaka, Gunung Salak Bogor, menyisakan keharuan tersendiri. Awalnya, sesosok makhluk buto yang bersemayam di kebun raya Bogor begitu kuat dan ganas dalam menghadapi kami. Namun, siapa yang mampu menolak di saat hidayah Allah turun kepada makhluk-makhluk ciptaannya? Belum lagi kedatangan Pangeran Lodaya dan penunggu Gunung Salak yang bercerita tentang sejarah raja-raja Pajajaran membuat liputan kali ini sedikit berbeda. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Saya boleh tahu siapa junjungan Anda? Siapa? Wanarabodas. Oh, jadi Anda Kerabodas atau Keraputi. Siapa itu Ratu Dewata? Anak dari Surawisesa, Raja Pajajaran? cucu dari Prabu Siliwangi. Oh, Bagaimana dengan kabar Eyang Ranggawisesa? Ranggawisesa. Berarti Ratu Dewata itu sering melakukan tapa brata di sana, menyepi. Ratu Kidul, anak buahmu kembali berulah. Insya Allah nanti banyak lagi diajari di ujung kulon ya, saudaraku. Tolong kuatkan kesabaranku. Sedang kita yang kelihatannya lembut tapi keras hati kadang-kadang dalam mengingat Allah. Kapan terakhir kita nangis mengingat Allah? Kapan kita ingat dosa-dosa kita? Ini pelajaran buat kita semua. Orang yang baru mengenal nama Allah aja bisa menangis mengingat dosa-dosanya, mohon ampun. Sedang kita Generasi ketiga setelah Surawisesa, Masya Allah. cucu dari Prabu Pamanarasa. Tapi raja yang hanya mementingkan diri sendiri, selalu melakukan tapa brata yang membuat ketidakrukunan antar dua saudara, satu ayah beda ibu. Boleh saya tahu? Surawisesa dan Cakrabuana. Tapi yang saya ketahui di masa Prabu Siliwangi memang berdasarkan prasasti yang dibuat oleh Surawisesa itu menunjukkan Prabu Siliwangi memang dia berusaha untuk memperkokoh. Pamanarasa selalu mencari wangsit Siliwangi
Terus bagaimana situasi Pajajaran sepeninggalan Prabu Surawisesa tersebut? Teretetet, teretetet, teretetet gitu Jajang. Bebain itu, Bah. Bebain. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah sahabat-sahabatku, dimanapun kalian semua berada, syukur Alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap atas prakarsa dari Korwil Bogoraya. Kami semua telah berada di Kampung Salaka yang terletak di Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Insya Allah pada malam hari ini tim Syiar Dalam Gelap akan melakukan penelusuran terkait gunung yang tepat berada di kota Bogor, yaitu Gunung Salak atau Gunung Salaka. Ya, mudah-mudahan ada informasi yang akan kami angkat sebagai penambah wawasan kita semua. Dan syukur Alhamdulillah pada malam hari ini saya telah ditemani Kuncen itu ya. Bukan, Ustaz, bukan. Bukan. Pendamping ini. Oh, iya. Dan Alhamdulillah beserta saya ada sahabat kita Didi Wahyudi. Ya, kita akan ngobrol sedikit tentang Gunung Salak. Oke, Di. Siap, Ustaz. Ya, ada pertanyaan mudah ini buat Masya Allah. Kalau mau ente, apa sih keterkaitan Gunung Salak dengan kerajaan Pajajaran? Karena memang dua-duanya ini berada di kota Bogor. Masya Allah. Pertanyaannya berat, Ustaz, sebenarnya itu. Simpel itu, simpel. Jawabannya yang berat. Iya, jawabannya yang berat. Jadi memang kalau menurut informasi yang Anda dapat gitu ya, Mas Adi, mungkin dari media internet dan lain sebagainya gitu, memang kerat kaitannya gitu antara Gunung Salak dengan terutama Prabu Siliwangi, Mas Adi. Prabu Siliwangi ya? Iya. Iya, Prabu Siliwangi memang telah menjadi ikon dari kerajaan Pajajaran. Padahal kerajaan Pajajaran itu telah ada jauh sebelum masa Prabu Siliwangi. Betul, Mas Adi. Okay. Jadi memang banyak disampaikan sama orang-orang dahulu itu bahwa di Gunung Salak ini tempatnya Prabu Siliwangi moksa gitu. Ataupun prajurit-prajurit Siliwangi yang berubah menjadi macan seperti itu. Di Gunung Salak Gunung ini. Salak ya, Masya Allah. Padahal sahabat-sahabat, kalau kita baca sejarah-sejarah yang ada ataupun mungkin dari tayangan-tayangan SDG yang berkaitan dengan sejarah kerajaan tertentu, itu memang di abad-abad silam itu tiap kerajaan yang ada khususnya di wilayah Jawa Barat ini kerap menjadikan gunung sebagai tempat kabuyutan. Betul. Iya. Kita pernah ngungkap tentang kabuyutan Galunggung, Cermek dan lain sebagainya. Yang mana kabuyutan-kabuyutan itu memang menjadi tokoh sentral dari segi spiritual bagi kerajaan setempat. Betul. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa kerajaan Sunda yang berasal di wilayah Kabupaten Bekasi pindah ke daerah Pakuan atau daerah Bogor. Mungkin seperti itu. Karena di Bekasi nggak ada gunung, Ustaz. Nggak ada gunung ya? Nggak ada, makanya ke Bogor. Padahal ada Gunung Sahari di sana nggak? Nggak, oh, Jakarta itu. Masuk itu. Oke, seperti itu, Di. Masya Ini Allah. kayaknya memang liputan kita bakal menarik ya. Karena memang ada tokoh Gunung Salaka yang selalu bersama kita. Oh gitu, Ustaz. Ya kan informasinya dia itu sebagai penguasa Gunung Salak ya. Oh, dia tokoh, Ustaz. Tokoh itu. Makanya Mungkin kayaknya agak beda malam ini kayaknya, Mas. Agak beda. Makanya kita akan lebih banyak mengungkap tentang mungkin
kerajaan Pajajaran kali ya. Bisa Pak Ustadz. Kerajaan Karena Pajajaran. kita pengen tahu juga kan terkait informasi yang beredar ini dari sisi goibnya seperti apa gitu Pak Ustadz. Betul, betul. Dan kalau menurut saya pribadi sih memang Gunung Salak itu lebih cocok dinamakan sebagaimana aslinya dulu. Gunung Salaka. Oh, Salaka ya Ustadz. Karena apa? Itu bisa membuat rancu generasi sekarang gitu. Karena di Ada kata-kata salak. Salak Pak Ustadz ya. Iya, disangkain Gunung Salak ini banyak perkebunan salak. Dulu waktu anak kecil juga ada tahunya itu jangan-jangan banyak Buah pohon- salak. Iya, pohon itu kan salak Pak Ustadz. bisa apa namanya? Memalingkan sejarah. Betul. Ya, sebenarnya kenapa nggak dinamakan sebagai nama dulu aja Gunung Salaka? Malah lebih keren kayaknya Pak Ustadz. Salaka. Lebih keren dan juga apa ya, nuansa sejarahnya itu Iya, ada betul. sebagai jati diri bangsa kita, Masya terutama Allah. masyarakat Sunda. Siap. Iya, Salaka Betul. itu kan artinya perak. Dia Betul. berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, kenapa dinamakan Gunung Salaka atau Gunung Perak? Karena memang kalau kita lihat ini Gunung Salak itu kerap ada kabut atau awan ya, di puncaknya. Ikonnya itu Pak Ustadz ya. Ikonnya. Jadi seolah seperti apa namanya, pancaran warna keperak-perakan. Mas, apalagi kalau kena sinar matahari Pak. Nah, itu dia itu. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan tempat-tempat yang memang mengandung sejarah dan nilai yang tinggi dari peninggalan-peninggalan masa silam itu bisa dikembalikan sebagaimana asalnya. Sehingga apa? Generasi muda kita paham tentang sejarah bangsanya sendiri atau sejarah sukunya sendiri. Betul. Iya. Sehingga apa? Sehingga jati diri kita sebagai penduduk asli itu tidak hilang. Betul. Atau terkontaminasi dari apa budaya-budaya import. Gitu di. Iya betul. Oke? Siap kalau gitu Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan ini nggak tentang seputar Gunung Salak ini? Ada Pak Ustadz. Apa itu? Kenapa Gunung Salak ini termasuk salah satu yang disebut angker gitu Pak Ustadz sebenarnya? Siapa yang bilang angker? Karena banyak kejadian-kejadian Pak Ustadz. Jadi kalau dulu itu kan pernah ada pesawat jatuh, Iya. banyak pendaki-pendaki hilang, ataupun banyak orang melihat penampakan prajurit berpakaian prajurit kayak gitu. Hikmahnya sih sebenarnya banyak yang bisa kita ambil gitu dari kejadian-kejadian yang ada gitu. Tetapi saya secara pribadi nih nggak sependapat. Kalau kejadian-kejadian yang ada itu dinisbatkan dengan kata-kata angker. Nah itu Pak Ustadz. Karena apa? Manusia hidup selalu berdampingan dengan makhluk-makhluk jin dimanapun kita berada. Betul. Dan keberadaan mereka, gangguan-gangguan mereka pun hakikatnya kembali ke diri kita. Ya, ketika kita taruhlah naik gunung gitu, mendaki gunung tanpa mengindahkan tata krama dan adab, ya tentu tuan rumah jin-jin yang memang tinggal di situ akan merespon. Karena mereka rumah mereka itu rumah mereka Ustadz ya. Mereka nggak mau rumahnya dikotori, Iya betul. rumahnya di apa istilahnya itu dibuat kerusakan. Dan ini kerap dilakukan oleh para pendaki ini, jujur aja. Iya jujur, para pendaki itu kadang buang sampah sembarangan, nggak boleh lihat batu dikit langsung ditulis lope. Love you gitu. Iya bener, namanya, nama pacarnya segala macam. Ini yang membuat akhirnya mereka juga jadi Geram maksudnya. iya, jadi geram sendiri seperti itu. Jangankan mereka, kita aja ngeliat jadi Ya rumah ente coba dicoret-coret kayak Iya. gimana? Iya kan sama seperti itu. betul. Ya, jadi memang semuanya harus kembali ke diri kita. Ketika kita ingin menikmati keindahan alam, ciptaan Allah itu tentu harus diiringi dengan adab-adab kita. Jangan mengotori, buang sampah sembarangan. Kita nggak boleh beristinja ya, Betul. buang kotoran sembarangan juga. Itu ada tata keramanya, dan Islam itu sebagai ajaran yang luhur dan ajaran yang sempurna mengajarkan itu semua, tata caranya itu seperti apa. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, jadi dikembalikan ke diri kita masing-masing. Insya Allah kalau itu semua kita lakukan dengan baik, apalagi diawali dengan doa, kejadian-kejadian seperti itu tidak kita alami ketika kita mendaki sebuah gunung. Betul. Iya. Kalau masalah pesawat yang tabrakan, ya selain memang udah takdir dan musibah, juga Gunung Salak memang terkenal dia ada cekukan seperti mangkok. Yang itu kadang suka disepelekan oleh pilot-pilot yang memang nggak tahu situasi Gunung Salak. Karakteristiknya. Apalagi kejadian itu juga kita kenal pilotnya itu bukan orang Indonesia. Oh iya. Jadi nggak paham. Dan pesawat itu dijalankan secara otomatis. Namanya mesin yang jalan gitu. Iya, betul. Ya jadi ya sebisa mungkin kita mengambil satu hikmah pelajaran.
Jangan hal-hal yang seperti itu disangkut-sangkutkan kepada kekuatan-kekuatan makhluk gaib. Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Kekuatan hanya milik Allah. Ya, itu yang harus kita sadari. Dan tidak ada keangkeran di Gunung Salak. Itu nggak ada. Nggak ada maksudnya? Nggak ada. Karena memang ya kita hidup berdampingan. Iya. Kalau kita bisa saling menghargai, apalagi kita dengan alam bisa saling menghargai, insya Allah mereka juga tidak akan mungkin mengganggu kita selama kita tidak mengganggu. Makanya bagi sahabat-sahabat yang memang berkeyakinan sama-sama muslim, jangan lupa itu untuk mengikuti tata cara yang memang Nabi anjurkan ketika kita ingin memasuki satu kawasan yang belum pernah kita lalui, kawasan-kawasan yang memang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Nabi mengajarkan sebuah untayan doa agar Allah melindungi kita dalam perjalanan itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang harus kita baca. Bahkan hadis atau doa tersebut tidak saja berkaitan dengan makhluk gaib, tetapi berkaitan pula dengan hewan buas. Masya Allah. Iya, makhluk itu cakupannya luas. Apa-apa yang Allah ciptakan. Betul. Termasuk di dalamnya hewan-hewan buas. Seperti itu. Berarti keluhuran Islam itu sebenarnya udah sangat sempurna Pak Ustadz. Sempurna bagi siapa yang mau menggali dan belajar tentang Islam. Masya Allah. Iya, jadi kita memang betul apa yang dipesankan Nabi itu, bahwasanya belajar itu tidak mengenal usia. Ya, dari lahir sampai kita meninggal dunia kita harus selalu belajar. Gali itu Islam. Sehingga apa? Semakin kita gali akan semakin kita meyakini bahwa Islam merupakan agama yang luhur, yang penuh dengan akhlakul karimah, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam semesta. Seperti itu. Alhamdulillah Ustaz. Kita lanjut aja ya. Mediumisasi. Siap Ustaz, kelamaan kasihan juga. Oh, udah gatal juga ini. Masya Allah. Tadi nyamuk kayaknya sih. Ada nyamuk di gunung Ustaz. Oke, sahabat Syiar, insya Allah kita akan melakukan prosesi mediumisasi agar kita mengetahui lebih lanjut dari sisi-sisi lain tentang keberadaan penguasa di Gunung Salak. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Kamera. Ini ngerokok tapi keselak. Buka. Sorbannya buka aja. Kasih ruang. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Oke, Anda ini siapa tiba-tiba masuk ke tubuh mediator kami? Bisa Anda memperkenalkan diri? Siapa yang Anda cari? Oke, silakan Anda berekspresi. Setelah selesai, saya ingin Anda memberikan informasi kepada kami. Siapa jati diri Anda?
Sul, dibuka aja, Sul. Oke. Saya berhadapan dengan siapa ini? Jangan pakai bahasa itu. Iya. Bisa Anda bicara, jangan memberikan isyarat. Asmanipun sinten? Di Sunda ini ya. Apa kau yang disebut Allah? Bukan. Wah. Aduh. Jangan ngagetin. Kenapa Anda mencari Seauteillah? Anda kenal dari mana atau tahu nama itu dari mana itu? Sedangkan saya juga, kita kayaknya baru ketemu ini. Akhir-akhir saya ditugaskan ditugaskan untuk Oh, siapa yang menugaskan Anda itu untuk bertemu saya? Ada dari junjungan kami. Junjungan Anda. Saya boleh tahu siapa junjungan Anda? Raksa bumi. Siapa? Eyang Raksa Bumi. Siapa? Raksa Bumi. Masya Allah. Kayak nama itu tidak asing. Bisa Anda sebutkan dia itu siapa? Eyang Raksa Bumi. Penghuni kawasan Halimun. Penguasa Halimun. Oke. Apa sih yang membuat Eyang Raksa Bumi itu mengutus Anda atau menugaskan Anda untuk ketemu saya? Aku seorang panglima. Oh, Anda seorang panglima dari Wanarabodas. Wanarabodas. Oh, jadi Anda kera bodas atau kera putih? Oh, bodas punya teman juga Tapi ini bangsa kera. Anda letaknya di mana? Kerajaan Anda itu? Halimun juga? Wilayah perbukitan Halimun. Perbukitan Halimun? Yang ada di sebuah curug. Ada di curug. Curug apa kalau boleh saya tahu? Tidak. Tidak akan aku sebutkan. Kenapa? Banyak dari kalian jika tahu sebuah tempat selalu mengusik kami. Oh, seperti itu. Cocok. Ya wes, buat nopo-nopo. Berarti Anda, kerajaan Anda itu ada di sebuah curug yang terletak di perbukitan Halimun. Dan Anda ini panglimanya Eyang Raksa Bumi. Terakhir saya ketemu dia itu kalau nggak salah waktu kita nginep di Halimun itu. Iya. Anda juga tahu itu? Iya. Ketika kami melakukan kegiatan. Dan untuk kamu ketahui. Iya. Aku sejak dulu mengikuti Ratu Dewata. Ratu Dewata? Yang selalu menyepi di sini. Siapa itu Ratu Dewata? Anak dari Surawisesa. Raja Pajajaran? Cucu dari Prabu Siliwangi. Oh, iya. Jadi Anda dulu pernah ikut kepada Ratu Dewata, cucu dari Prabu Siliwangi. Kenapa Anda bisa ikut dengan Ratu Dewata itu? Karena aku menghuni curug itu. Beliau datang. Ratu Dewata sering datang ke curug itu. Betapa di sana. Oh, menarik sekali ini. Untuk membersihkan jiwa dan melepas segala masalah-masalah dunianya. Masalah dunia. Ratu Dewata.
Oke. Saya ingin bertanya kepada Anda. Bagaimana dengan kabar Eyang Rangga Wisesa? Rangga Wisesa. Oh, kami menyebutnya Joyo Wiseso. Alhamdulillah, terakhir kami ketemu dalam keadaan baik. Anda sudah tahu keislaman Rangga Wisesa? Sangat disayangkan dengan bangsa kami. Loh, kenapa bisa begitu? Anda kan sama-sama kera putih. Karena leluhur kami sangat menghargai. Menghargai siapa? Ajaran leluhur. Iya. Tapi Joyo Wisesa juga sahabat. Dia sangat menghargai ajaran leluhur. Namun ketika ada ajaran yang dipandangnya lebih baik, dia mengikuti. Mana yang sekarang lebih baik? bau-baunya ikut kalian. Ya betul. Bukan bau-baunya lagi itu. Memang ikut saya. Ikut kita. Kerajaan kami mendapat kabar dari Wanarayuda, si cerdik hitam itu. Oh, Anda kenal Wanarayuda juga? Dia juga mencari di mana keberadaan Rangga Wisesa. Dunia kecil amat. Masya Allah. Jadi Anda ini siluman kera memang suka komunikasi antar bangsa Anda, siluman kera juga. Tergantung. Mereka mau berinteraksi dengan kami, Bangka. Oh, seperti itu. Jangan-jangan Anda kenal juga dengan Sang Hyang Ananjaya? Itu leluhur kami. Panutan kami. Raja kami. Oh, seperti itu. Kami semua di seluruh Jawa mengabdi pada beliau. Masya Allah. Jadi kera putih yang ada di Pulau Jawa ini mengabdi kepada Sang Hyang Ananjaya. Dan kebetulan Anda di wilayah ini. Masya Allah. Jadi saya pengen tertarik dengan itu tadi, Ratu Dewata. Berarti Ratu Dewata itu sering melakukan tapa berata di sana, menyepi, menenangkan jiwa. Apakah dia juga raja? Iya. Pajajaran. Betul ya? Dan sangat senang dengan spiritual. Iya. Sebagaimana Prabu Siliwangi. Ia rajin ke sini untuk bertapa dan sering berkomunikasi dengan rakyat kami. Oh, seperti itu. Dan Anda ini termasuk khodamnya berarti, yang mengikuti beliau. Ya, salah satunya. Salah satunya. Masya Allah. Anda kapan, kalau boleh saya tahu, terakhir ketemu dengan Rangga Wisesa? Baru-baru ini atau sudah lama? Semenjak dia belum mengenal agama kalian. Jadi terakhir Anda masih mengenal Joyo Wiseso sebagai seorang resi. Sekarang bagaimana keadaannya? Keadaannya baik, mudah-mudahan juga dia datang ke tempat ini. Mudah-mudahan, saya juga nggak tahu pasti. Anda ingin berjumpa? Sebagai seorang karib, selayaknya. Pengen jumpa ya. Mudah-mudahan Anda juga mau masuk Islam seperti Joyo Wisesa. Iya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kami ikut Sang Hyang Ananjaya. Ikut Ananjaya. Maksudnya apa yang Anda maksud? Sang Hyang Ananjaya sangat menghormati leluhurnya. Begitu juga dengan kami. Betul, saya juga seperti itu. Kalian tidak bisa memaksa kami. Ya, tidak seperti Joyo Wisesa. Iya, Joyo Wisesa juga nggak kita paksa kok. Nggak boleh gitu orang maksa untuk masuk ajaran Islam, nggak boleh, dilarang gitu.
Wisesa juga sama, nggak dilarang. Nggak dilarang, nggak Sampaikan dipaksa. kepada Rangga Wisesa, kami menunggu di Halimun. Di Halimun, seperti itu. Ya, Tapi nggak dalam rangka pertengkaran, nggak kan? Kangen-kangenan aja, iya. semoga saja ya. Loh, kok semoga aja iya? Nggak Itu boleh. urusan kami. Iya, tapi nggak boleh. Kalau undangan atas nama itu saya nggak akan sampaikan. Anda kenal Sang Hyang Ananjaya seperti apa? Apa kera putih? Betul. Sifat-sifatnya. Oh, saya nggak kenal karena saya juga belum pernah ketemu itu. Anda bisa jelaskan? Itu. Agar kalian tahu, beliau sangat disegani para dewa. Iya, itu saya tahu itu. Termasuk Astadewa. Iya. Kenapa kaget Anda mendengar nama Astadewa? Semoga semua akan baik-baik saja. Amin. Dan semoga kelak Anda Aku masuk hanya Islam. ingin memberitahumu Apa itu? tentang ini semua. Selamat datang di Halimun. Oh, seperti itu. Oke, mudah-mudahan suatu saat kita akan berjumpa ketika kami mengadakan kegiatan di sekitaran Halimun. Asal jangan merusak tempat kami. Enggak, kita juga menjaga dan kita juga mengajak masyarakat untuk Dan jangan menjaga. kalian beritahu tempat-tempat tersembunyi kami. Enggak, saya nggak akan kasih tahu tempat Anda itu. Baiklah. Bahaya juga. Kalau boleh tahu nama Anda siapa itu? Kerabodas saja ya? Wanara Sentana. Oh, Wanara Sentana. Bagus namanya. Udah. Tuh, apa? Alasannya Maafkan apa? kelancangan saya masuk di raga ini. Tapi alasan Anda mengikuti saya itu apa? Hanya memberikan informasi seperti itu aja? Ingin memberitahu di mana letak Jaya Wisesa. Oh, seperti itu. Baiklah, nanti akan saya sampaikan. Kali Anda, oh enggak deh. Oke, insya Allah nanti saya akan lakukan itu. Tapi saya harap tidak ada perbuatan-perbuatan yang tercela yang Anda lakukan kepada Jaya Wisesa. Ingat, Jaya Wisesa telah menjadi seorang muslim. Iya. Ketika Anda menzolimi saudara kami, tentu kami pun akan membantu Jaya Wisesa. Begitu juga dengan sebaliknya dengan kalian. Iya, seperti itu. Baiklah. Saya undur diri. Oke. Langsung loncat. Empuk. Oke, sahabat siar. Kejutan yang luar biasa. Tadi kita mau prepare di sini, kita lagi coba untuk apa ya, baru nyampe ke tempat mediumisasi ini tiba-tiba Dian Cepluk kehilangan kesadaran. Kita juga nggak tahu karena persiapan kita juga belum mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan tadi urutan itu mediatornya bukan Dian sebenarnya, mediatornya orang lain. Dian ditempatkan di akhir. Tapi ya inilah situasi yang kita tidak duga di lapangan, di lokasi. Yang penting kita coba mengikuti air mengalir. Dan alhamdulillah kita dapat satu nama lagi yang menjadi salah satu penguasa Gunung Halimun, yaitu Eyang Raksa Bumi. Reksa apa Raksa sih? Raksa. Eyang Raksa Bumi yang memiliki pasukan siluman kera putih. Kerabodas. Bodas juga. Iya, sahabat siar. Saya juga nggak tahu ada urusan apa dia datang ke saya dan mengutarakan maksudnya ingin ketemu dengan Rangga Wisesa. Memang Rangga Wisesa ini boleh dikata tokoh yang cukup dikenal di kalangan mereka, khususnya pasukan siluman kera putih karena kedekatannya dengan Sang Hyang Ananjaya. Tadi juga sempat dibahas tentang kedudukan
Sang Hyang Ananjaya yang begitu kuat di Pulau Jawa ini. Bahkan pengabdian para kera di Pulau Jawa itu diberikan kepada Sang Hyang Ananjaya. Baiklah sahabat syiar, kita akan lanjutkan prosesi mediumisasi. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Manja di. Ini Ustaz. Balik lagi manja. Iya. Ih. Manja Ustaz. Sudah. 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 Senderan lagi. Dari posisi enak. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ini tinggal. Wah. Oke, Di. Sadarin. Mas tangi Mas. Tangi. Rokok buat Rokok jatuh. Ngerokok, Pak? Hah? Ngerokok. Lagi asik-asik. Kenapa lagi ngerokok sampai tidur? Tenang. Ntar ganti rokoknya. Ini tadi dia lagi ngerokok. Iya, lagi asik-asik. Aduh, Masya Allah. Tapi aman dia udah pertama dia tinggal tidur aja. Oke, kita akan lanjut mediator pertama kita. Di sini, Di. Oke, bikin lingkaran. ya, kasih jarak lagi yuk. Wah, gede energinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebab itu jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.